Bersama saya Rahel Barus dengan NPM 199000084. Pada hari ini kita akan belajar mengenai materi yang berjudul Biografi Albert Bandura atau biasa kita kenal sebagai Bandura. Nah, Bandura lahir pada tanggal 4 Desember 1925 di Mandurah, suatu kota kecil di daratan utara Alberta. Berkuliah di University of British Columbia di Vancouver, ia mencari program pascasarjana psikologi klinis yang mempunyai dasar teoritis yang kuat. Penasihat dari Bandura merekomendasikan University of Iowa, sehingga Bandura meninggalkan Kanada dan pergi ke Amerika Serikat untuk menyelesaikan gelar masternya pada tahun 1951 dan mendapatkan gelar PhD. Buku-buku dari Albert Bandura yang paling berpengaruh adalah Social Learning Theory pada tahun 1977, Social Foundation of Thought and Action pada tahun 1986, dan Cell Aviation The Exercise of Control pada tahun 1997. Kemudian, materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu mengenai belajar. Bandura pada tahun 1986 menyatakan bahwa apabila pengetahuan dapat diperoleh hanya melalui akibat dari tindakan seseorang, proses kognitif dan perkembangan sosial akan sangat terbelakang dan juga akan sangat melelahkan. Asumsi awal dan dasar dari teori kognisi Bandura adalah bahwa manusia cukup fleksibel dan mampu mempelajari berbagai sikap, kemampuan, dan perilaku serta banyak dari pembelajaran tersebut yang merupakan hasil pengalaman tidak langsung. Kemudian selanjutnya, kita akan bahas mengenai pembelajaran melalui observasi. Nah, Bandura yakin bahwa pembelajaran melalui observasi lebih efisien daripada belajar melalui pengalaman langsung. Dengan mengobservasi orang lain, manusia tidak perlu mengalami berbagai respon yang dapat berakibat pada hukuman atau tanpa menghasilkan penguatan sama sekali. Nah, pembelajaran melalui observasi ini dibagi menjadi modeling, dan kemudian ada proses yang mengatur pembelajaran melalui observasi. Nah, kita akan bahas mengenai modeling terlebih dahulu. Modeling. Beberapa faktor menentukan apakah seseorang akan belajar dari seorang model dalam suatu situasi. Yang pertama, karakteristik model tersebut sangat penting. Yang kedua, karakteristik dari yang melakukan observasi juga mempengaruhi kemungkinan untuk melakukan modeling. Yang ketiga, konsekuensi dari perilaku yang akan ditiru juga mempunyai pengaruh terhadap pihak yang melakukan observasi. Nah, kemudian proses yang mengatur pembelajaran melalui observasi. Yang pertama ada perhatian, kemudian ada representasi, yang ketiga ada produksi perilaku, yang keempat ada motivasi. Mari kita bahas di slide berikut. Proses yang mengatur pembelajaran melalui observasi. Yang pertama ada perhatian. Faktor yang mengontrol perhatian. Yang pertama, karena kita mempunyai kecenderungan untuk mengobservasi seseorang yang sering kita asosiasikan dengan diri kita. Kita lebih mungkin untuk memperhatikan orang-orang tersebut. Nah, yang kedua, model yang atraktif dan menarik lebih mungkin untuk diobservasi daripada model yang tidak menarik. Sosok-sosok populer di televisi di bidang olahraga, di film lebih sering diperhatikan dengan cermat. Kemudian ada representasi. Agar sebuah observasi dapat mengarahkan pada pola respon yang baru, pola tersebut harus dapat direpresentasikan secara simbolis di dalam ingatan. Representasi simbolik tidak perlu dalam bentuk verbal karena beberapa observasi dipertahankan dalam bentuk gambaran dan dapat dimunculkan tanpa adanya model secara fisik. Kemudian ada produksi perilaku. Setelah memperhatikan seorang model dan mempertahankan apa yang
setelah diobservasi, kemudian kita memproduksi perilaku tersebut. Dalam proses mengubah representasi kognitif ke dalam tindakan yang tepat, kita harus bertanya pada diri kita beberapa pertanyaan mengenai perilaku yang akan ditiru. Kemudian selanjutnya ada motivasi. Pembelajaran dengan observasi paling efektif terjadi apabila pihak yang belajar termotivasi untuk melakukan perilaku yang ditiru. Perhatian dan representasi dapat berakibat pada pengumpulan informasi untuk belajar, namun performa difasilitasi oleh motivasi untuk melakukan perilaku tertentu. Baiklah, saya Grace Aquina, NPM 199000116. Saya akan melanjutkan presentasinya mengenai pembelajaran aktif. Setiap respon yang dibuat oleh orang akan diikuti oleh suatu konsekuensi. Beberapa dari konsekuensi ini dapat memuaskan, bahkan beberapa juga tidak memuaskan. Bahkan juga yang lain tidak dapat memperhatikan secara kognitif sehingga hanya mempunyai efek kecil. Konsekuensi dari respon ini memiliki setidaknya ada 3 fungsi. Yang pertama, konsekuensi dari respon memberikan kita informasi mengenai dampak dari perilaku kita. Lalu yang kedua, konsekuensi dari respon memotivasi perilaku kita yang bersifat antisipasi, yaitu bahwa kita mampu secara simbolik merepresentasikan pencapaian di masa depan dan bertindak sesuai dengan hal tersebut. Lalu yang ketiga, konsekuensi dari respon berfungsi untuk menguatkan perilaku, sebuah fungsi yang telah didokumentasikan dengan baik oleh Skinner dan pakar teori pembelajaran lainnya. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa Bandura yakin bahwa perilaku baru diperoleh melalui 2 bentuk pembelajaran, yaitu pembelajaran observasi dan pembelajaran aktif. Baik, yang selanjutnya ada triadic reciprocal causation. Albert Bandura mengadopsi suatu pendirian yang cukup berbeda. Teori kognisi sosialnya menjelaskan fungsi psikologis dalam kondisi triadic reciprocal causation. Sistem ini mengasumsikan bahwa tindakan manusia adalah hasil dari interaksi antara 3 variabel lingkungan, perilaku, dan manusia. Manusia yang dimaksud oleh Bandura diaplikasikan secara umum walaupun tidak eksklusif, seperti faktor kognitif, yaitu memori, antisipasi, perencanaan, dan penilaian. Oleh karena manusia memiliki dan menggunakan kapasitas kognitif ini, mereka mempunyai kapasitas untuk memilih atau melakukan restrukturisasi pada lingkungan mereka, yaitu kognisi merupakan sebagian hal yang menentukan kejadian apa yang diperhatikan oleh seseorang, nilai-nilai apa yang mereka letakkan pada kejadian tersebut, dan bagaimana mereka mengorganisasikan kejadian tersebut untuk digunakan di masa depan. Walaupun kognisi mempunyai dampak kasual yang kuat pada lingkungan dan perilaku, tetapi kognisi bukanlah sebuah entitas yang otonom atau bersifat independen dari kedua variabel lainnya. Bandura mengkritik pakar teori yang mengatribusikan penyebab perilaku manusia pada dorongan internal seperti insting, dorongan, kebutuhan, dan keinginan. Kognisi sendiri ditentukan dan dibentuk oleh perilaku dan lingkungan. Triadic reciprocal causation dipresentasikan secara sistematik seperti pada figur yang sudah kami tampilkan pada slide ini. B itu mengimplikasikan perilaku atau bisa disebut dengan behavior. E merepresentasikan lingkungan eksternal atau yang biasa disebut dengan external environment, dan P merepresentasikan manusia itu sendiri, yaitu person, termasuk gender, kedudukan sosial, ukuran, dan penampilan fisik yang menarik dari orang tersebut, tetapi lebih ditekankan pada faktor kognitif seperti pikiran, memori, penilaian, insight, dan lain-lainnya. Bandura menggunakan istilah timbal balik atau resiprokal untuk mengindikasikan adanya interaksi dari dorongan-dorongan. Tidak hanya suatu tindakan yang sama atau berlainan, ketiga faktor yang berhubungan timbal balik tidak perlu mempunyai kekuatan yang sama atau memberikan kontribusi yang setara. Potensi relatif dari ketiganya dapat bervariasi untuk setiap individu dan situasi. Perilaku kadang dapat menjadi yang paling kuat, misalnya saat seseorang memainkan piano untuk kesenangannya sendiri. Di saat yang lain,
lingkungan memberikan pengaruh yang paling kuat seperti saat sebuah kapal terbalik dan setiap orang yang selamat mulai berpikir dan bertindak dalam pola yang sama. Walaupun perilaku dan lingkungan sewaktu-waktu dapat menjadi kontributor yang paling kuat terhadap performa, kognisi atau manusia biasanya merupakan kontributor yang paling kuat terhadap performa. Kognisi biasanya akan teraktivasi dalam contoh ketika seseorang bermain piano untuk kesenangannya sendiri dan orang-orang yang selamat dalam kapal yang terbalik. Pengaruh yang relatif dari perilaku, lingkungan, dan manusia bergantung pada faktor triadic yang terkuat dalam suatu momen. Baik, selanjutnya contoh untuk triadic reciprocal causation. Seorang anak memohon pada ayahnya untuk memberikan potongan kue yang kedua, yang berdasarkan sudut pandang ayahnya adalah suatu kejadian dalam lingkungan. Apabila sang ayah secara otomatis memberikan potongan kue yang kedua pada anaknya, maka keduanya akan mengondisikan perilaku satu sama lain berdasarkan logika dari Skinner. Perilaku sang ayah akan dikontrol oleh lingkungannya, yaitu anaknya. Akan tetapi, dalam teori Bandura, sang ayah mampu berpikir mengenai konsekuensi dan memberikannya atau tidak menghiraukan perilaku anaknya tersebut. Baik, yang selanjutnya pertemuan secara kebetulan dan peristiwa tidak disengaja. Bandura mendefinisikan pertemuan yang kebetulan sebagai pertemuan yang tidak disengaja dari orang-orang yang tidak saling mengenal satu sama lain. Kejadian yang tidak disengaja adalah pengalaman dari lingkungan yang tidak terduga dan tidak disengaja. Ketidaksengajaan menambah dimensi yang terpisah dari skema apapun yang digunakan untuk memprediksi perilaku manusia dan membuat prediksi yang akurat menjadi tidak mungkin didapatkan. Akan tetapi, pertemuan yang kebetulan mempengaruhi manusia hanya dengan memasuki paradigma triadical reciprocal causation pada titik E atau environment dan menambahkan interaksi mutual dari manusia, perilaku, dan lingkungan. Halo, nama saya Angis Matupang. Di sini saya akan menunjukkan materi pembahasan dari kelompok kami, yaitu mengenai agen manusia. Teori kognisi sosial mengambil sudut pandang yang bersifat agensi terhadap kepribadian, yaitu manusia mempunyai kapasitas untuk melakukan kontrol atas hidup mereka. Agen manusia adalah esensi dari kemanusiaan. Bandura yakin bahwa manusia bersifat meregulasi diri sendiri, proaktif, merefleksikan diri, dan dapat mengatur diri sendiri serta mempunyai kekuatan untuk memengaruhi tindakan mereka sendiri untuk menghasilkan konsekuensi yang diinginkan. Selanjutnya ada aspek-aspek inti agen manusia. Bandura mendiskusikan 4 aspek inti dari agensi manusia, yaitu intensionalitas, visi, reaktivitas diri, dan refleksi diri. Yang pertama, intensionalitas merujuk kepada tindakan yang dilakukan seseorang secara bertujuan. Suatu intensi meliputi adanya perencanaan, tapi juga meliputi tindakan. Yang kedua, manusia juga mempunyai visi untuk dapat menentukan tujuan, mengantisipasi kemungkinan hasil dari tindakan mereka, dan memilih perilaku yang akan menghasilkan pencapaian yang diinginkan dan menghindari yang tidak diinginkan. Yang ketiga, mereka juga mempunyai kapasitas untuk reaktivitas diri dalam proses memotivasi dan meregulasi tindakan mereka sendiri. Dan yang keempat, ada mekanisme refleksi diri manusia. Yang paling penting adalah efikasi diri, yaitu keyakinan mereka bahwa mereka mampu untuk melakukan suatu tindakan yang akan menghasilkan dampak yang diharapkan. Selanjutnya, efikasi diri. Bagaimana manusia bertindak dalam suatu situasi bergantung pada hubungan timbal balik dari perilaku, lingkungan, dan kondisi kognitif, terutama faktor-faktor kognitif yang berhubungan dengan keyakinan bahwa mereka mampu atau tidak mampu melakukan sesuatu perilaku yang diperlukan untuk menghasilkan pencapaian yang diinginkan dalam suatu situasi. Walaupun diri bukanlah satu-satunya penentu, malah efikasi diri berkombinasi dengan lingkungan, perilaku sebelumnya, dan variabel pribadi lainnya, terutama ekspektasi akan hasil untuk menghasilkan perilaku. Selanjutnya, apakah itu efikasi diri? Mendefinisikan efikasi diri sebagai keyakinan seseorang dalam kemampuannya untuk melakukan suatu bentuk kontrol terhadap keberfungsian orang itu sendiri dan kejadian dalam lingkungan. Bandura beranggapan bahwa keyakinan atas efikasi seseorang adalah landasan dari agen manusia.
efikasi diri bukan merupakan ekspektasi dari hasil tindakan kita. Selanjutnya, hal-hal yang memengaruhi efikasi diri. Yang pertama, ada pengalaman menguasai. Sumber yang paling berpengaruh dari efikasi diri adalah pengalaman menguasai sesuatu, yaitu performa masa lalu. Secara umum, performa yang berhasil akan meningkatkan ekspektasi mengenai kemampuan. Yang kedua, ada kondisi fisik dan emosional. Emosi yang kuat biasanya akan mengurangi performa saat orang mengalami ketakutan yang kuat dan kecemasan atau tingkat stres yang tinggi. Kemungkinan akan mempunyai ekspektasi efikasi yang rendah. Yang ketiga, modeling sosial. Modeling sosial secara umum berdampak dari modeling sosial tidak sekuat dampak yang diberikan oleh performa pribadi dalam meningkatkan level efikasi diri, tetapi mempunyai dampak yang kuat saat memperhatikan penurunan efikasi diri. Dan yang terakhir, ada persuasi sosial. Dampak dari sumber ini cukup terbatas, tetapi di bawah kondisi yang tepat, persuasi diri orang lain dapat meningkatkan atau menurunkan efikasi diri. Selanjutnya ada agen proksi. Proksi meliputi kontrol yang tidak langsung atas kondisi sosial yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Melalui agen proksi, seseorang dapat mencapai tujuan dengan bergantung pada orang lain untuk memperbaiki suatu objek. Sisi kelemahan proksi adalah dengan bergantung terlalu banyak terhadap kompetisi dan kekuatan orang lain, seseorang akan dapat mengurangi efikasi pribadi dan kolektif mereka. Baiklah, perkenalkan nama saya Tresya Margareta Hutapea, NPM 199000075. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Anggi Simatupang. Saya akan membahas mengenai efikasi kolektif. Menurut Bandura, pada tahun 2000, efikasi kolektif ini merupakan suatu keyakinan yang dimiliki oleh setiap manusia mengenai kolektif yang mereka miliki untuk mencapai suatu hasil yang mereka inginkan. Dengan kata lain, efikasi kolektif ini merupakan suatu kepercayaan dari orang-orang bahwa dengan usaha yang mereka lakukan secara bersama-sama dapat memberikan sebuah penghargaan atau pencapaian terhadap kelompok mereka. Lalu pada efikasi kolektif ini terdapat 4 faktor yang mampu melemahkannya. Yang pertama, manusia hidup di dalam dunia yang tradisional. Yang kedua, teknologi di masa sekarang ini sulit dimengerti dan sulit untuk dipercaya bahwa manusia itu sebenarnya dapat mengontrolnya. Yang ketiga, mesin-mesin sosial yang kompleks. Ini juga berkaitan dengan tingkatan birokrasi itu juga dapat mendorong untuk terhambatnya atau menghambat sebuah perubahan sosial. Nah, yang keempat, ini mengenai jangkauan dan besaran dari permasalahan manusia yang sangat luar biasa, dan ini juga mampu menurunkan suatu efikasi kolektif yang mereka miliki. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai regulasi diri. Regulasi diri, proses apa yang dapat berkontribusi terhadap regulasi diri? Yang pertama, manusia mempunyai kemampuan yang terbatas untuk dapat memanipulasi faktor eksternal yang memberikan input terhadap paradigma interaktif timbal balik. Yang kedua, manusia juga mampu untuk mengontrol atau memonitori perilaku dan juga mampu mengevaluasi hal tersebut dalam konteks yang dekat atau konteks yang jauh tujuannya. Lalu pada regulasi diri terdapat beberapa faktor yang mendorongnya atau yang mempengaruhinya. Yang pertama, faktor tersebut memberikan kita suatu standar untuk mengevaluasi perilaku kita. Seperti prinsip dasar dari kita belajar dari orang tua atau guru mengenai perilaku nilai kejujuran dan juga perilaku bersahabat atau melalui dari pengalaman hidup kita. Yang kedua, faktor eksternal ini mempengaruhi regulasi diri dengan menyediakan cara untuk mendapatkan sebuah penguat. Nah, pada penghargaan intrinsik tidak selalu cukup itu saja. Kita juga membutuhkan sebuah insentif untuk didapatkan dari faktor eksternal ini.
Lalu, pada regulasi diri ini terdapat faktor-faktor internal yang mendorongnya atau yang mempengaruhi proses dari melakukan regulasi diri ini secara berulang atau secara terus-menerus. Yang pertama, observasi diri. Faktor internal yang pertama ini berkaitan dengan performa kita. Nah, kita harus dapat memantau dari performa kita, walaupun kita hanya melihat atau perhatian kita terhadap performa kita ini belum tentu tuntas atau belum akurat, seperti kita melukis suatu gambar. Nah, lalu yang kedua ada proses penilaian. Nah, pada proses kedua ini, kita meregulasi perilaku kita, membantu kita hal tersebut untuk melalui proses yang namanya mediasi kognitif. Kita tidak hanya mampu untuk menyadari diri kita secara reflektif, tetapi juga menilai seberapa berharganya tindakan kita terhadap perilaku kita tersebut. Nah, berdasarkan tujuan yang telah kita buat untuk diri kita sendiri. Yang ketiga, terdapat reaksi diri. Manusia sering memberi respon atau reaksi secara positif atau negatif terhadap perilaku mereka, yang bergantung pada bagaimana sih perilaku tersebut memenuhi standar personal dari diri mereka sendiri. Manusia juga menciptakan sebuah insentif untuk tindakan mereka melalui penguat diri atau hukuman diri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai regulasi diri melalui agen moral. Nah, kita tidak mempunyai agen moral atau agen kontrol internal yang otomatis seperti kesadaran atau superego dengan konsisten mengarahkan perilaku kita terhadap nilai-nilai yang konsisten dan moral. Perkenalkan, nama saya Oja Desmara Sinaga dengan NPM 1990076. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dibawakan oleh teman saya Teresia, yaitu mengenai mendefinisikan ulang perilaku. Mendefinisikan ulang perilaku itu orang menjustifikasi sesuatu yang salah dengan melakukan rekonstruksi kognitif yang membuat mereka mampu meminimalisasi atau lepas dari tanggung jawab tersebut. Mendefinisikan ulang perilaku memiliki dua metode. Metode pertama adalah justifikasi moral, yaitu perilaku yang salah dibuat seolah-olah dapat menjadi terlihat benar, kayak gitu. Metode kedua yaitu meminimalisasi tanggung jawab melalui pendefinisian ulang perilaku yang salah dengan memakai sifat membandingkan dengan kesalahan orang lain yang lebih parah, gitu. Bandura memberikan 3 teknik mengkaburkan konsekuensi buruk dari tindakan seseorang. Yang pertama itu adalah manusia itu dapat meminimalisasi konsekuensi dari perilaku mereka. Yang kedua itu manusia tidak menghiraukan konsekuensi itu karena tindakannya di saat itu mereka tidak melihat langsung dampak perilaku yang mereka lakukan tersebut. Yang ketiga itu manusia dapat mendistorsi atau dengan salah konsekuensi dari tindakan mereka, seperti orang tua yang memukul anaknya sampai memar, mengatakan hal tersebut adalah pendewasaan bagi si anak, gitu. 2. Tindakan menghiraukan atau mendistorsi konsekuensi dari perilaku. Yang ketiga itu dehumanisasi atau menyalahkan korban. Manusia mengaburkan tanggung jawab dari tindakan mereka dengan melakukan dehumanisasi atau korban mengatribusikan kesalahan pada mereka. Saat korban tidak mengalami dehumanisasi, mereka sering sekali disalahkan untuk perilaku buruk dari mereka. Yang keempat itu adalah memindahkan atau mengaburkan tanggung jawab. Dengan melakukan pemindahan, orang dapat meminimalisasi konsekuensi dari tindakannya dengan menempatkan tanggung jawab pada sumber eksternal. Tanggung jawab disebarkan sehingga tidak ada satu orang pun yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Perilaku defungsi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, depresi. Saat manusia menempatkan tujuan yang terlalu tinggi, Bandura yakin bahwa depresi difungsi dapat terjadi dalam salah satu dari 3 subfungsi regulasi diri. Yang kedua itu adalah fobia, adalah ketakutan yang cukup kuat dan cukup bertahan untuk mempunyai efek yang cukup parah dan melumpuhkan dalam kehidupan sehari-hari seseorang. Yang ketiga itu adalah agresi. Perilaku agresi saat terjadi pada titik ekstrim dapat juga menjadi disfungsi.
Bandura menyatakan bahwa perilaku agresif didapatkan melalui observasi dari orang lain, pengalaman langsung, dan penguatan negatif dari positif, latihan atau instruksi dari keyakinan abstrak. Baik, saya Samuel Manganjus Tumorang akan melanjutkan materi kita tentang terapi. Bandura 1986 telah mengajukan beberapa pendekatan perawatan dasar. Pendekatan yang pertama meliputi modeling tidak langsung atau yang bersifat terlihat. Pada pendekatan pertama ini, pasien diberikan modeling secara tidak langsung. Pada perawatan yang kedua, modeling kognitif atau yang bersifat tidak terlihat. Pada modeling kognitif, pasien diberikan bahan untuk dipelajari dan dipahami. Pada prosedur ketiga, ini disebut dengan kemahiran aktif. Pada prosedur ketiga, menuntut pasien untuk melakukan perilaku-perilaku yang sebelumnya memberikan pasien rasa takut. Pada tahapan ini, pasien akan melakukan hal-hal yang sebelumnya sangat ia takut untuk melakukannya, dan pasien biasanya memulai dengan mengobservasi model atau mereka melakukan desentiasi sistematis. Terapis dan pasien bekerja sama untuk menempatkan situasi yang menakutkan dari hal yang paling tidak mengancam sampai hal yang paling mengancam. Ketika pasien merasa rileks, melakukan perilaku yang tidak menakutkan, dan kemudian secara bertahap melalui urutan tersebut sampai dapat melakukan kegiatan yang menurut pasien itu hal yang paling menakutkan buatnya, sambil terus mempertahankan kondisi rangsangan emosional yang rendah sepanjang proses tersebut. Berikutnya, penelitian terkait efikasi diri dan terorisme. Secara umum, hasil yang didapatkan mendukung prediksi peneliti saat terorisme. Terasa sangat menonjol orang-orang yang religius secara intrinsik berada dalam mood yang lebih baik dari orang-orang yang tidak religius. Orang-orang yang tidak religius memiliki mood yang lebih buruk pada saat situasi terorisme. Di samping itu, peneliti menemukan bahwa mood yang lebih baik yang dirasakan oleh orang-orang yang religius secara intrinsik disebabkan oleh peningkatan efikasi diri mereka yang tinggi karena adanya rasa kepercayaan kepada sesuatu hal yang mereka percayai, yang membuat diri mereka moodnya itu terkendali daripada orang-orang yang kurang religius. Berikutnya, efikasi diri dan diabetes. Tingkat yang lebih tinggi dalam efikasi diri berhubungan dengan kadar depresi yang lebih rendah, peningkatan dalam mengikuti instruksi dokter, BMI atau berat badan atau massa badan manusia yang lebih rendah, serta gejala diabetes yang lebih sedikit dan berkurangnya tingkat keparahan. Peneliti melakukan analisis yang lebih kompleks, dan apa yang mereka temukan hanya semakin menekankan pentingnya untuk merasakan bahwa seseorang mempunyai kendali atas kesehatannya saat mengelola penyakit seperti diabetes. Jadi, untuk pengelolaan diabetes, pasiennya harus mengelola emosi pribadinya dan juga mengatur kadar kalori yang masuk ke dalam tubuh. Berikut juga pasien harus mengikuti instruksi dokter. Oke, baik, yang selanjutnya yang akan kita bahas ialah kritik terhadap Bandura. Dalam kemampuannya untuk mengorganisasikan pengetahuan, teori Bandura ini menerima nilai yang tinggi. Banyak temuan dari penelitian psikologi yang dapat diorganisasikan oleh teori kognitif sosial. Model Triadic Reciprocal Causation adalah konsep yang komprehensif yang menawarkan penjelasan yang praktis atas pembentukan perilaku-perilaku yang paling mudah diobservasi. Titik inklusi dari ketiga variabel dalam paradigma ini.
memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi daripada teori Bandura untuk mengorganisasikan dan menjelaskan perilaku daripada behaviorisme radikal Skinner yang lebih banyak bertumpu pada variabel lingkungan. Lalu yang selanjutnya, konsep kemanusiaan. Bandura melihat manusia memiliki kapasitas untuk menjadi banyak hal, dan kebanyakan dari hal tersebut dipelajari melalui modeling. Bandura percaya bahwa manusia cukup fleksibel dan fleksibilitas tersebut merupakan esensi dari sifat kemanusiaan. Konsep kemanusiaan Bandura lebih bersifat optimistik daripada pesimistik, karena meyakini bahwa manusia mampu untuk mempelajari perilaku baru selama hidupnya. Manusia berorientasi pada tujuan makhluk hidup yang memiliki tujuan dan dapat melihat masa depan serta memberikan arti dengan menyadari kemungkinan konsekuensi dari perilaku masa depan. Baik, sekianlah hasil presentasi video kami saat ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan semoga teman-teman dapat memahami dari video presentasi yang telah kami berikan. Terima kasih.